dengan hukum kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam relasi kita dengan Tuhan, pihak ketiga menjadi sangat penting. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mencintai Tuhan kalau saya membenci sesama saya. Cinta kepada sesama, suami dan istri, anak-anak, sahabat, dan lain sebagainya adalah ungkapan terdalam atau wujud nyata dari relasi kamu dengan Tuhan. Jadi pihak ketiga antara saya dengan Tuhan selalu ada sesama di tengah. Dalam relasi seperti itulah, maka hari raya Tritunggal ini hendaknya dipahami. Mengapa? Karena konsep atau ajaran tentang Allah Tritunggal ini pasti tidak ada dalam kitab suci. Tuhan bilang, oh saya ini Allah Tritunggal. Tidak ada, tidak temukan. Sama saja dengan konsep mengatakan tanggal 25 Desember itu hari lahirnya Tuhan Yesus. Juga 25 Desember itu tidak ada dalam kitab suci. Tidak tertulis secara nyata. Tanggal 25 Desember hari lahirnya Tuhan. Tidak ada. Peristiwa tentang kelahiran Tuhan itu ada. Tapi tanggalnya tidak ada. Sama dengan konsep Allah Tritunggal. Tulisan tentang Allah Tritunggal itu tidak ada. Tetapi gambaran tentang Allah Tritunggal itu ada dalam kitab suci. Dalam Injil Matius, bab terakhir, Yesus mengatakan, pergilah, baptislah semua makhluk dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Karena itu dari gambaran ini, dan gambaran kelahiran Yesus, lalu gereja Katolik menentukan, oh kalau begitu, Yesus tak lahir pada tanggal 25 Desember, tentunya berdasarkan perhitungan. Mulai dari Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel pada bulan Maret, lalu dihitung 9 bulan sampai jatuh pada sekitar tanggal itu 25 Desember ditentukan sebagai hari lahirnya Tuhan Yesus. Maka hal yang sama dibuat dalam Allah Tritunggal. Jadi ketika menyangkut Allah Tritunggal juga tidak ada tulisan Tuhan di sana bahwa itu Allah Tritunggal, tidak, atau aku ini adalah Allah Tritunggal, tidak. Tetapi dengan kata-kata baptislah orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu gereja mengatakan, oh ini adalah Allah Tritunggal. Karena itu, memang kalau khotbah seperti ini, kalau mendalami tentang Allah Tritunggal, maka nanti frater-frater mereka picak otak di ruang kuliah. Tapi untuk suster dan umat sekalian, apa yang penting dari Allah Tritunggal adalah kalian percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Tapi Allah yang esa itu dia mempunyai 3 pribadi, yakni Allah bertindak sebagai Bapa, atau dalam kekatolikan kita mengatakan Allah yang mencipta, Allah yang bertindak sebagai Allah Putra, Allah yang menebus, dan Allah yang bertindak sebagai Allah Roh Kudus adalah Allah yang menyelenggarakan kehidupan. Karena itu mengapa ketika Yesus naik ke surga dia bilang, kamu orang tunggu, nanti saya utus Roh Kudus dari Bapa turun kepada kamu. Maka minggu lalu kita merayakan pesta hari raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus dan hari lahirnya gereja. Karena itu hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, maka sesungguhnya kita belajar untuk merayakan kebersamaan kita, persatuan kita, baik di dalam komunitas maupun di dalam rumah tangga masing-masing. Gambaran ini tidak persis sama, tetapi menjadi nyata ketika misalnya dalam rumah tangga atau dalam keluarga ada bapak, ada mama, dan ada anak-anak. 3 tungku penting di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.
Bapa, Mama, dan Anak. Sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun tidak persis sama. Tapi yang penting adalah disitulah kita belajar dari Allah Tritunggal bagaimana suami, istri, dan anak-anak membangun persatuan, membangun komunikasi antar mereka dengan secara harmonis. Karena Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kedamaian. Maka hal yang sama kita harus alami di dalam rumah tangga masing-masing. Karena itu Santo Thomas Aquinas itu seorang yang paling kudus dan dia juga paling pintar di dalam gereja. Karena itu dia disebut sebagai Doktor Angelicus, doktor para malaikat. Karena orang merenungkan bahwa dia hampir pintar itu sama dengan para malaikat. Dia menulis satu hal bagus tentang Allah Tritunggal. Dia mengatakan bahwa ketika kita merayakan Allah Tritunggal, maka pertama kita merayakan bagaimana Allah mau berbagi dengan manusia. Allah berbagi dengan manusia secara pribadi. Jadi kalau seseorang dalam pergaulan kita, kalau orang sudah menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya, kalau misalnya seorang suster muda dia menceritakan pengalaman jatuh cintanya kepada suster pimpinan, Suster Olive, maka berarti dia percaya bahwa Suster Olive berarti pasti akan mengerti dan memahami bahwa suster ini pernah jatuh cinta atau jatuh ke dalam cinta, jatuh tertindih cinta atau dan lain sebagainya. Pokoknya terjemahkan sendiri. Jadi ketika seseorang membagikan sesuatu yang pribadi, berarti ada relasi yang sangat dekat antara yang membagi dan yang kepadanya hal itu dibagi. Karena itu dalam bacaan Injil kita mendengarkan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya kepada dunia, kepada saudara dan saya. Itu berarti Allah merasa sangat dekat dengan kita, makhluk ciptaannya. Dan kasihnya itu begitu besar sehingga putra tunggalnya, bayangkan putra tunggal. Bayangkan kalau seorang ibu atau bapak mereka ditinggalkan oleh satu-satunya anak mereka, maka tangisan bertahun-tahun pun tidak akan pernah berhenti. Tapi dalam relasi ini lalu Allah memberikan putra tunggalnya kepada kita. Mengapa? Karena dia mencintai kita. Karena kita berarti di matanya. Jadi itu hal yang pertama. Allah begitu mencintai kita. Kedua, hal kedua yang dibilang oleh Thomas Aquinas adalah, kalau Allah begitu mencintai kita, maka dia mengharapkan juga bahwa ada balasan dari kita kepadanya. Supaya orang bilang jangan cinta itu cuma bertepuk tangan sebelah. Mesti dua tepuk tangan supaya memang jadi ramai itu cinta. Maka ketika Allah memberikan cintanya lewat putranya, kita manusia menanggapinya dengan cinta kita. Yakni ketika kita percaya dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Dan inilah yang menyebabkan mengapa orang Kristen di mana-mana berkumpul karena cinta mereka kepada Allah melalui Yesus putranya. Dan hal yang ketiga adalah, ketika Anda mencintai seseorang, Anda tahu bahwa dia mempunyai kekurangan. Anda tahu bahwa dia mempunyai keterbatasan. Anda tahu bahwa dia mempunyai sesuatu yang mungkin buruk di matamu. Tetapi cinta itu seakan-akan membutakan mata Anda, tetapi membuat hati Anda terbuka untuk dia atau mereka yang Anda cintai. Jadi kalau misalnya Allah itu dia perhitungkan dosa-dosa manusia, kenapa dia mesti mencintai kita? Kenapa dia mesti mengutus Yesus putranya? Tapi ketika dia mencintai kita, lalu seakan-akan Allah menutup matanya terhadap dosa, kelemahan, dan kerapuhan kita. Karena dia melihat, dia selalu cinta itu selalu mengajak dia untuk melihat kebaikan di dalam dia atau mereka yang saya cintai. Jadi cinta bukan berarti kompromi terhadap kejahatan,
Tetapi cinta berarti saya berdasarkan kelemahannya semakin menambahkan cinta saya kepada orang yang saya cintai, supaya dia berubah, supaya dia bertobat, dan dia bertumbuh. Karena itu, kadang dalam pembinaan suster-suster seperti ini, itu hal-hal itu masih tertutup rapat. Entahkah kau tukang cemburu kah, marah-marah kah, darting kah, dan lain sebagainya, masih baik-baik sekali suster manis masuk ke malaikat di surga. Tapi nanti setelah keluar dari novisiat, rupa berada di neraka. Kore sedikit saja langsung mata menyala ke sana, marah-marah, emosi, darting. Tapi ini yang Tuhan buat untuk kita. Ketika dia mencintai kita, dia tidak memperhitungkan siapa Anda dan apapun yang Anda lakukan. Cintanya hanya datang mengalir seperti air yang mengalir dari pegunungan ke lembah, dengan catatan supaya Anda bertobat dan berubah. Karena itu ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sesungguhnya kita melihat kembali relasi kita dengan suami, istri, anak-anak, dan pimpinan, dengan suster-suster, bawahan, dan lain sebagainya di dalam sebuah komunitas. Bagaimana relasi itu kita tumbuh kembangkan sehingga rumah kita, komunitas kita sungguh-sungguh menjadi surga bagi setiap penghuninya. Karena di surga ada kedamaian, ada kebahagiaan. Ini pun yang kita rayakan di hari ini. Diharapkan bahwa setiap keluarga, setiap komunitas mengambil pola relasi Roh Kudus, Bapa dan Putra ini untuk datang diterapkan di dalam relasi suami, istri, anak-anak, pimpinan, dan para suster di dalam sebuah komunitas. Kita manusia tentunya pasti ada kelemahan, kerapuhan, tapi jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Jangan pernah tinggal di tempat. Tuhan memberikan kita otak, Tuhan memberikan kita hati, dan di sanalah Tuhan akan menyentuh Anda untuk menjadi pilar, untuk menjadi tungku di dalam keluargamu. Sekali lagi, Tuhan menyertai Anda. Semoga demikian. Amin. Sekarang kita berdiri untuk meneguhkan iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang bertempat nantinya pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang melulu dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal.